Nelayan di Tuban rela berenang pulang demi ikut coklit serentak. Ribuan Pantarli di Ngawi mulai gelar coklit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada serentak 2024. Kegiatan tersebut dilakukan oleh ribuan petugas Pantarli yang tersebar di seluruh wilayah di kabupaten setempat. Dalam coklit di Kampung Nelayan, sejumlah warga rela berenang pulang demi ikut coklit serentak agar bisa mendapatkan hak pilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban hari ini mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada serentak tahun 2024. Pemutahiran data pemilih ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga yang mempunyai hak pilih bisa menyalurkan suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 27 November 2024 mendatang. Pada coklit ini, KPU setempat menerjunkan sedikitnya 3.667 petugas Pantarli. Pada hari pertama ini, setiap Pantarli ditugaskan untuk melakukan coklit sebanyak 10 orang. Sedangkan pelaksanaan coklit akan berlangsung selama 1 bulan, mulai 24 Juni sampai 25 Juli 2024. Coklit tersebut adalah salah satunya seperti yang dilakukan di Kampung Nelayan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban Kota, Senin siang. Kondisi jalan yang sempit membuat petugas Pantarli berjalan kaki untuk mendatangi satu persatu rumah warga setempat. Kelurahan Karangsari sendiri dikenal sebagai wilayah yang didominasi warga yang bekerja sebagai nelayan, sehingga setiap harinya mereka banyak menghabiskan waktu di laut. Bu Wiwi misalnya, ia harus memanggil suaminya yang masih berkutat di atas perahu untuk segera pulang, agar bisa dicoklit oleh petugas. Hal ini dilakukan agar suaminya juga terdaftar dan mempunyai hak pilih dalam Pilkada serentak tahun 2024. Ketua KPU Tuban Zakiatul Munawaroh mengatakan, pihaknya menargetkan pada hari pertama coklit ini, ribuan Pantarli di seluruh Kabupaten Tuban total bisa melakukan coklit sebanyak 36.670 pemilih, sehingga bisa memenuhi target 1 juta coklit yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Hari ini adalah kami menjadwalkan coklit serentak di seluruh Kabupaten Tuban. Ada sejumlah 3.667 Pantarli yang hari ini kami lantik dan kami perintahkan untuk melakukan coklit serentak. Masing-masing hari ini harus bisa mengisi coklit sebanyak 10 orang. Jadi sekitar target kami adalah 36.670. Kami mengejar targetnya KPU Jatim dalam hari ini bisa input coklit sebanyak 1 juta. Untuk antusias warga sendiri seperti apa? Alhamdulillah warga sangat nyambut baik begitu ya terkait dengan coklit ini. Mereka menyiapkan KTP dan KK-nya untuk dicoklit oleh petugas Pantarli. Ini rata-rata kendala yang dialami apa? Sampai detik ini tidak ada kendala yang berarti begitu ya. Mungkin hanya sekedar informasi, oh Pantarli itu apa gitu. Nah, ini fungsinya teman-teman Pantarli menjelaskan Pantarli itu apa, tugasnya apa. Jangan sampai nanti ada yang mengartikan bahwa Pantarli itu seperti mirip debt collector begitu ya. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban Abdul Munlir mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif untuk memastikan semua warga yang memiliki hak pilih dipastikan telah dicoklit oleh Pantarli. Selain itu, pihaknya juga akan terus memastikan bahwa Pantarli telah bekerja sesuai prosedur. Untuk Bawaslu di dalam proses pengawasan untuk pemutakhiran data pemilih, kami memastikan yang pertama bahwa Pantarli sudah menggunakan atribut sesuai dengan yang diberikan oleh KPU. Kemudian yang kedua, kami memastikan bahwa Pantarli sudah melaksanakan tata cara dan prosedur dalam proses pencocokan dan penelitian sebagaimana yang diamanatkan dalam PKPU nomor 7 tahun 2024. Karena kami dari Bawaslu memastikan apabila kemudian datanya akurat, prosedurnya tepat, maka hak pilih akan terkawal.
ini agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan kita bersama. Diharapkan coklit ini digelar sesuai dengan aturan yang ada, sehingga seluruh warga yang mempunyai hak pilih bisa terakomodir dan dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, sebanyak 2.357 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih telah resmi dilantik. Ribuan petugas akan mendata masing-masing pemilih untuk menyalurkan suara mereka dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Sebanyak 2.357 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di Kabupaten Ngawi mulai dilantik di masing-masing panitia pemungutan suara atau PPS. Setelah dilantik ini, selanjutnya ribuan petugas Pantarlih tersebut langsung menjalankan tugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit bagi para pemilih. Ketua KPU Ngawi, Samsu Mustaqim, menjelaskan ribuan Pantarlih itu melakukan pendataan bagi pemilih sebelum ditetapkan dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Coklit sendiri dilakukan mendasar dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan hasil sementara atau DP4HS sebanyak 702.126 orang. Kantor desa masing-masing info sementara seperti itu di balai desa masing-masing. Untuk masa kerja sendiri? Masa kerja nanti 1 bulan, itu mulai tanggal 24 Juni sampai tanggal 25 Juli 2027. Dengan terpilihnya Pantarlih ini nanti harapannya seperti apa sih dari KPU untuk berat semaksimal di lapangan? Harapan kami Pantarlih bekerja semaksimal mungkin karena Pantarlih ada ujung tombak dari penataan data di Kabupaten Ngawi, teman dari KPU. Jadi kami berharap Pantarlih bisa bekerja maksimal dan juga bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk Pantarlih di hari pertama, himbauan dari kami bahwasanya nanti untuk yang coklit pertama itu dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tokoh-tokoh masyarakat itu di hari pertama, info sementara dari KPU provinsi itu minimal 10 orang nanti untuk tiap desa atau tiap TPS yang dicoklit itu. Samsu menambahkan, pelaksanaan coklit sendiri bakal dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024 mendatang. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, pasca dilantik ribuan petugas panitia pendaftaran pemilih atau Pantarlih mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit terhadap calon pemilih dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang. Hari pertama coklit KPU Kabupaten Ngawi dilakukan di Rumah Seniman Budaya. Petugas panitia pendaftaran pemilih atau Pantarlih di Kabupaten Ngawi mulai melakukan pendataan, pencocokan, dan penelitian terhadap warga yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Awal coklit dilakukan pada Rumah Seniman Yudo Prasetyo atau biasa dipanggil Cak Yudo Bakia. Secara letak geografis, wilayah Kabupaten Ngawi cukup bervariasi. Ada beberapa di antaranya masuk wilayah perbukitan, sehingga perlu ada perjuangan ekstra bagi para Pantarlih dalam melakukan coklit di rumah-rumah warga. Komisioner KPU Ngawi, Jani Trianggaluh Praminto, menjelaskan pada hari pertama ini pihaknya menargetkan 1 petugas Pantarlih mencoklit 10 warga. Hal ini seiring dengan target 1 juta pemilih tercoklit pada hari pertama ini oleh KPU Jawa Timur dalam upaya memecahkan rekor muri. Hari ini dari 2.537 Pantarlih, kita menargetkan 20 orang tercoklit di hari ini. Karena kita dari KPU lagi ada acara, kita akan mencoklit 1 juta orang di hari pertama ini, itu sebagai rekor muri ya Mas ya. Rekor muri di Jawa Timur 1 juta orang tercoklit. Lalu untuk total yang DP 4-nya itu totalnya sekitar 702.000. Gitu. Untuk bagi petugas Pantarlih seperti apa? Oke, jumlah TPS di Kabupaten Ngawi itu totalnya ada 1.370. Untuk letak geografisnya Ngawi sendiri itu mix ya, antara dataran rendah dengan dataran tinggi. Jadi kita ada 19 kecamatan dan itu tersebar luas kayak gitu Mas. Biasanya untuk kendala sendiri seperti apa? Nanti mereka ketika tidak ada di rumah seperti apa? Kendala yang biasa terjadi itu adalah petugas Pantarlih ini harus mempunyai tenaga ekstra untuk datang
kalaupun mereka itu kan dari jumlah sebagian besar warga Ngawi ini kan pekerjaannya itu beragam, jadi bisa jadi beliaunya itu masih jadi petani dan lain sebagainya kayak gitu, mereka harus bolak-balik datang ke rumah. Dan itu kenapa kita membutuhkan tenaga pantarlih itu adalah tenaga yang siap bekerja keras, lalu siap bekerja dan bekerja sama. Jani menambahkan, secara keseluruhan di Kabupaten Ngawi mendasar dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan hasil sementara atau DP4HS sebanyak 702.126 orang dengan jumlah petugas pantarlih 2.357 orang. Meski pelaksanaan coklit berlangsung selama 1 bulan 24 Juni sampai 25 Juli, pihaknya berharap pelaksanaan coklit dapat selesai dilakukan sebelum jadwal pelaksanaan selesai. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai ditinggal BIMTEK, rumah anggota PPS di Bojonegoro ludes terbakar. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebuah rumah milik anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, ludes terbakar saat ditinggal mengikuti bimbingan teknis pilkada Jumat malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kebakaran hebat melanda rumah milik Ainun Zuhra atau Prita, warga Desa Suwalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun di tempat kejadian perkara, kebakaran diperkirakan terjadi pukul 21:30 menit. Soal itu rumah tersebut ditinggal pemiliknya yang merupakan anggota Panitia Pemungutan Suara PPS mengikuti bimbingan teknis BIMTEK Pilkada Serentak 2024 di kantor Kecamatan Sugiwaras. Kebakaran rumah seluas 10 x 40 meter tersebut diduga disebabkan korsleting listrik yang kemudian menyambar rumah yang berisikan alat rias dan perabotan rumah tangga milik Prita yang juga seorang perias dan guru di taman kanak-kanak tersebut. Salah satu warga, Farid, mengungkapkan kronologi kejadian tersebut bermula saat tetangga korban melihat api telah membakar rumah di bagian depan atas, sehingga saksi segera minta tolong ke tetangga untuk membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Farid menjelaskan pada saat kejadian keadaan rumah kosong karena korban menghadiri kegiatan di kantor Kecamatan Sugiwaras, sementara ketiga anaknya tengah mondok dan kuliah. Api baru bisa dipadamkan setelah Dinas Damkar Kabupaten Bojonegoro menerjunkan sebanyak 5 unit truk pemadam kebakaran dan 1 unit water supply dari BPBD Bojonegoro beserta 14 personil damkar. Oh, tinggal di rumah ada 4 orang. 4 orang. Tapi itu nggak ada di rumah semua, Pak ya? Di rumah semua. Katanya yang pemilik rumahnya ini tadi BIMTEK PPS atau gimana? Ya, kita PPS di Balai Desa. Karena dia petugas KPPS. Kalau isi rumahnya ini kira-kira apa saja, Pak ya, yang terbakar? Banyak, Mas. Karena ini kan selain kan perias. Jadi, peralatan perias, salon, peralatan make up itu, Pak ya? kulkas, lemari, etalase, banyak sekali. Tapi tidak merembet ke samping rumah, Pak ya, kebakarannya? Ada yang pernah sedikit, tapi masih bisa diselamatkan.
Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka, namun korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 400 juta rupiah, meliputi bangunan rumah semi permanen dengan ukuran 10 x 40 meter yang terbakar 90% beserta isinya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, truk ekspedisi muatan barang elektronik dan parfum terbakar hebat di jalur Ring Road Barat Kabupaten Ngawi. Sempat terjadi beberapa kali ledakan sehingga sopir kernet truk serta pengguna jalan panik. Bumbanya sudah datang ya. Truk ekspedisi mengalami kebakaran hebat di Jalan Nasional Ring Road Barat, masuk Desa Grudo, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Sabtu dini hari. Api dengan cepat membakar muatan truk berisi barang elektronik seperti laptop, CPU, powerbank, dan parfum hingga seluruhnya ludes terbakar. Sempat terjadi beberapa kali ledakan sehingga membuat sopir, kernet truk ekspedisi dan pengguna jalan menjadi panik. Sopir truk Siswanto, 44 tahun, warga Desa Kresikan, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulung Agung, mengaku baru mengetahui truk yang dikendarainya terbakar setelah mencium bau asap dari bagian belakang truk. Menurutnya, saat di perempatan lampu merah, ia menghentikan kendaraannya dan membuka terpal truk dan api semakin membesar. Dirinya sempat panik karena terjadi beberapa ledakan di dalam muatan truk yang terbakar tersebut. Bau angin, bau sangit, bau nyengat. Iya, keluar asap dari atas truk. Terus gimana? Berhenti gitu? Ya berhenti, pas kan posisi lampu merah ini. Saya berhenti, posisi berhenti ini kan antrian panjang di lampu merah. Ya di sini berhentinya. Oh, terus bau gitu? Bau, ya. Terus yang Bapak lakukan? Ya? Yang Bapak lakukan apa? Itu lepas terpal, kita buka terpalnya. Langsung timbul api dari. Langsung membesar gitu ya Pak? Iya, api langsung gede. Pak, dugaan sementara itu api dari mana Pak itu? Api dari tengah, dari bawah, dari dalam. Apa Pak, kira-kira muatan apa itu? Wah, kurang tahu yang itu muatannya apa, kurang tahu. Power bank mungkin? Ya intinya muatannya kan yang banyak ya itu jenis power bank, ada kayak parfum itu. Laptop juga ya? CPU juga ya? Ya laptop banyak itu. Terbakar habis ini Pak? Ya terbakar habis. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Truk terbakar pun langsung melakukan pembasahan. Selang 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan petugas. Terima telepon dari call center bahwa ada kebakaran kendaraan ekspedisi di Ring Road Barat. Kita langsung meluncur ke lokasi dengan 2 unit. Sampainya di sini kondisinya gimana Pak? Api masih menyala-nyala. Kita langsung berupaya memadamkan. Muatan apa ini Pak? Muatan apa? Muatan apa ini? Muatannya barang ekspedisi. Elektronik? Ya mungkin campur aduk dari COD loh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian akibat kebakaran truk ekspedisi yang berangkat dari Jakarta hendak ke Surabaya ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, tidak ada angin kencang atau hujan, atap bangunan Pasar Sore Kabupaten Tuban tiba-tiba runtuh. Sejumlah pedagang dievakuasi ke tempat yang aman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Atap bangunan Pasar Sore yang berada di kawasan parkiran wisata Pantai Bum, Kelurahan Sedang Harjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, pada Jumat malam ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Menurut para pedagang di pasar setempat, tanda-tanda runtuhnya atap diketahui sekitar pukul 15.00 Jumat sore. Pasalnya sejumlah genteng tiba-tiba jatuh dari atap. Merasa khawatir, sejumlah pedagang yang menempati kios tersebut mengevakuasi barang dagangan mereka ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya pada pukul 20.30 Jumat malam, atap bangunan yang berisi 24 kios tersebut tiba-tiba ambruk.
Beruntung saat kejadian seluruh kios pedagang sudah tutup. Pasca kejadian pada Sabtu pagi, para warga dan para pemilik kios di Pasar Sore Tuban secara gotong royong membersihkan sisa reruntuhan seperti kayu dan genteng untuk dimanfaatkan ulang. Selain itu, agar tetap bisa berjualan, sebagian pedagang membuka tenda sementara di halaman depan pasar setempat untuk berjualan. Awal mula sudah ada pertanda dari siang, Mas. Lungsuran kecil-kecil dari atas. Pas waktu terjadi habis sisa kurang lebih 7:30 runtuh semua, Pak. Itu pas orang ada orang nggak Pak di dalam? Nah, itu gerak cepat anggota becak, Mas. Tahu keadaan panik, semua anggota langsung ikut turut serta membantu membersihkan barang-barang milik pedagang. Pak, pas waktu rubuh itu ada orang nggak Pak di sana? Oh, aman, Mas, nggak ada. Aman, sudah nggak ada. Soalnya ada tanda-tanda. Ya, karena ada tanda-tanda, jadi sudah tahu, Mas, antisipasi semua. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Agus Wijaya mengatakan, bangunan Pasar Sore Tuban dinilai sudah tua karena usia bangunan sudah 14 tahun. Selain itu, kondisi bangunan khususnya atap kayu sudah keropos. Pasca kejadian, pihaknya akan melakukan kajian untuk menentukan apakah pasar akan kembali dibangun atau tidak. Sementara ini, pihak Pemkab Tuban memfasilitasi para pedagang untuk berjualan di stand sementara yang ada di halaman pasar setempat. Kaitan dengan kondisi musibah yang terjadi di Pasar Sore, memang ini karena usia bangunan sudah tua, lebih kurang 12 tahun, sehingga banyak kap itu yang kayunya sudah keropos. Itu ambruknya sekitar jam berapa? Sebelum kejadian roboh di sekitar jam 7:30 malam. Tapi untungnya di jam 3 sore itu ada tanda-tanda kerusakan di atap, di kapnya. Ada yang jatuh ke plafon, sehingga kita bisa memberikan peringatan dini kepada pedagang yang ada untuk menyelamatkan barang-barang dagangannya dan sekaligus mengkosongkan tempat ini, sehingga pas kejadian roboh tidak ada korban jiwa. Ini ada berapa bangunan yang mengalami runtuh atapnya ini? Ini bangunan satu lajur bangunan, tapi di dalamnya ada 24 kios. Dari 24 itu yang aktif 12. Saat kejadian memang hanya 7 yang sedang proses jual belinya. Pasca kejadian, para pedagang Pasar Sore Tuban berharap pihak terkait melakukan renovasi dan membangun ulang atap pasar yang runtuh sehingga mereka bisa berjualan seperti sebelumnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sambut panen raya petani kopi Situbondo gelar tradisi molong kopi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Skesa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menyambut panen raya kopi unggulan, petani kopi di Kabupaten Situbondo menggelar tradisi molong kopi. Mereka memetik kopi di lahan tertua dan hanya biji kopi berwarna merah yang dipanen. Cara ini dipercaya dapat menjaga kualitas sehingga hasil panen bisa diekspor ke Eropa. Tradisi molong kopi ini digelar di salah satu kebun tertua kopi rakyat di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Para petani beramai-ramai memetik kopi jenis Arabica yang sudah memiliki tekstur warna kemerahan. Proses memetik pun hanya boleh diambil 3 hingga 5 ruas saja per tangkainya. Tradisi molong kopi ini dipercaya mampu menjaga kualitas kopi yang terkenal sebagai kopi Golden Wood.
Biji kopi yang telah tua atau berwarna merah merupakan jenis biji kopi yang memiliki cita rasa tinggi dalam proses panjang panen kopi. Tradisi molong kopi yang artinya petik kopi ini dilakukan pemerintah beserta petani sebagai komitmen menjaga kualitas panen raya. Pada panen kali ini, setiap 1 hektar lahan kopi milik petani setempat bisa menghasilkan 3 hingga 5 ton kopi basah. Pertama, berusaha semaksimal mungkin kopi Situbondo, kopi Kayu Mas, dan sekitarnya yang kita branding dengan nama Golden Wood Coffee itu akan bisa moncer bukan hanya di tingkat nasional tetapi di dunia internasional. Memang kopi kita ini sudah ekspor, tetapi kita akan berusaha bagaimana kualitas kopi Kayu Mas ini semakin lama akan semakin meningkat peminatnya seiring dengan terus terjaganya kualitas kopi yang ada. Sementara itu untuk menjadikan biji kopi berkualitas ekspor memerlukan tahapan panjang. Biji segar yang sudah dikupas harus direndam minimal 24 jam lalu dijemur. Kita beritahukan dulu proses awal bagaimana kita petik kopi dulu. Setelah kita petik kopi itu kita giling dulu, kita slab dulu, pecah kulit. Setelah pecah kulit nanti kita biarkan dulu, fermentasi dulu. Setelah kita fermentasi selama 1 hari atau 24 jam, ya. Setelah itu kita cuci. Setelah ada proses pencucian yang seperti dilihat seperti ini, setelah proses pencucian kita jemur. Kita jemur maksimal 2 jam, kalau cuaca seperti di sini 2 jam sudah cukup kering. Setelah itu nanti menjadi seperti ini, HS, produk HS. Saat ini sudah diekspor ke mana saja? Kita masukkan ke Eropa dan perusahaan-perusahaan yang juga ada dari perusahaan-perusahaan kopi juga bekerja sama kita. Dan kopi di mempunyai cita rasa yang berbeda, karena kita ini adalah biji kecil. Kopi kita biji kecil dan kopi Kayu Mas dengan ketinggian 1150 dBl itu mempunyai ciri khas yang unik. Pada musim panen ini, biji kopi basah laku terjual Rp15.000 per kilogram, sedangkan biji kopi kering OC harganya berkisar Rp50 hingga Rp100.000. Sementara itu, pada panen raya 2023 lalu, Dinas Pertanian setempat mencatat produksi petani mencapai 250.000 ton dengan omset mencapai Rp15 miliar. 60% produk kopi petani setempat dijual ke pasar Eropa dan 40% untuk pasar nasional. Andi Nurholis, JTV Situbondo. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Tuban menggelar kegiatan pelayanan KB Medis Operasi Wanita MOW dan Medis Operasi Pria MOP secara gratis di Rumah Sakit Medika Mulia Tuban Minggu 23 Juni 2024. Selain bekerja sama dengan Rumah Sakit Medika Mulia Tuban, kegiatan ini juga diselenggarakan bersama Kodim 0811 Tuban dan BKKBN. Pelayanan KB, MOP, dan MOW ini bertujuan untuk menekan angka kelahiran, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengendalikan jumlah penduduk, serta pencegahan stunting di Kabupaten Tuban.
Sebanyak 144 warga dari berbagai kawasan di Tuban mengikuti program pelayanan KB gratis yang bertujuan untuk membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas ini. Masing-masing sebanyak 139 wanita dan 5 pria. Setelah dinyatakan lolos dalam tahapan screening, para peserta selanjutnya akan ditangani oleh dokter yang sudah terlatih secara khusus. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pelayanan prima dari pihak Rumah Sakit Medika Mulia Tuban. Ketua Panitia, Titik Sulistiowati, mengatakan kegiatan ini sudah disiapkan sejak awal tahun, sehingga seluruh akseptor benar-benar siap untuk mengikuti MOW maupun MOP. Selain itu, berkat kerja keras semua pihak, program-program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di Tuban bisa berjalan dengan baik dan bisa memenuhi target yang dicanangkan. Untuk capaian kita sebenarnya kalau KB sudah tercapai semua. Untuk TFR sudah 1,86. Kemudian unmet need-nya juga sudah bagus, sudah 7. Kemudian khusus KBM KJP sudah 26 di bawah, semuanya di atas target. Tetapi kita tidak boleh lengah. Karena kalau kita kan masih ada nikah, kita masih punya PR nikah dini. Sehingga inilah yang harus dikawal, sehingga tetap akan ber-KB. Dan yang sudah punya anak 2 dan mantap untuk tidak punya anak lagi akan dimotivasi untuk KBM seperti ini. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinkes P2 KB Tuban, Harsono Triasworo mengungkapkan, sebelum mengikuti MOW dan MOP ini, para akseptor terlebih dahulu mengikuti serangkaian tes, mulai dari ronsen, cek darah lengkap hingga tes kesehatan lainnya, sehingga para peserta benar-benar siap. Kegiatan ini digelar untuk mendukung program pemerintah dalam pengendalian penduduk dan pencegahan stunting, sehingga dapat menguatkan generasi yang unggul dan berkualitas untuk menyongsong generasi Indonesia Emas. Dari jumlah peserta yang terdaftar, alhamdulillah semua terfasilitasi bisa mengikuti operasi. Pak, tujuan dari kegiatan ini apa sih Pak? Tujuan dari kegiatan ini pertama, tidak semata-mata hanya untuk menekan jumlah laju pertumbuhan penduduk, tetapi lebih mengarah kepada upaya pencegahan stunting. Karena dalam KP itu juga alternatif terkait dengan upaya pencegahan stunting, di mana pembentukan keluarga sejahtera dan berkualitas itu adalah harapan semua orang, sehingga generasi mendatang itu akan menjadi generasi emas. Program pelayanan KB MOW dan MOP gratis ini juga mendapat dukungan penuh dari Rumah Sakit Medika Mulia Tuban, Kodim 0811 Tuban, serta BKKBN. Pihak BKKBN Provinsi Jawa Timur berharap jalinan sinergitas dan kolaborasi seperti ini bisa terus ditingkatkan, sehingga program pemerintah ini bisa berjalan dengan sukses. Sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepada rumah sakit, dan kami berharap kegiatan seperti ini akan terus kontinu, akan terus berlanjut ke depannya dengan dukungan Pemda. Pemda di sini mendukung dari segi anggaran, dari segi kebijakan, dari segi kerjasama antar lini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pemda Tuban, karena beliau, mereka ini, Pemda Tuban ini, dalam hal ini Dinas KB, Dinas Kesehatan maksud saya, ini sangat-sangat mensupport. Jadi kita berharap bahwa ke depan ini akan berjalan secara kontinu. Selanjutnya, bakti sosial pelayanan KB MOW dan MOP dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 ini akan terus digelar secara berkala. Husni Mubarok, CTV Tuban. Setelah melangsungkan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci kurang lebih selama 42 hari, rombongan 4 kloter jamaah haji Bojonegoro Minggu pagi dini hari tiba di Kabupaten Bojonegoro. Kedatangan ribuan jamaah haji Bojonegoro di Jalan Mastumapel depan Pendopo Malowapati Pemkab Bojonegoro disambut isak tangis oleh keluarga jamaah yang telah menunggu berjam-jam. Air mata keluarga jamaah haji tak terbendung saat rombongan 8 bis kloter pertama yang mengangkut sebanyak 366 jamaah tiba di Jalan Mastumapel sekitar pukul 3 pagi. 1 jam berselang,
8 rombongan bis yang mengangkut sebanyak 365 jamaah haji Bojonegoro turut tiba di lokasi titik kedatangan para jamaah. Di hari Minggu 23 Juni 2024, ada sebanyak 4 kloter jamaah haji Bojonegoro yang dijadwalkan tiba di Bojonegoro setelah sebelumnya terlebih dahulu ditempatkan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. PLT Kasubag TU Kementerian Agama Bojonegoro Zainal Arifin mengatakan, jika hari ini ada 4 kloter jamaah haji tiba di Bojonegoro, diantaranya kloter 1 terdiri dari 366 jamaah, kloter 2 sebanyak 365 jamaah, kloter 3 ada sebanyak 366 jamaah, dan kloter keempat sebanyak 364 jamaah. Setiap kloter rombongan jamaah haji yang berangkat dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya menuju Bojonegoro ada selisih waktu sekitar 1 jam. Hal itu dilakukan guna untuk mengurangi kepadatan serta mengurangi berdesak-desakan saat keluarga jamaah melakukan penjemputan. Selain itu, juga untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah selama di perjalanan. Zainal menambahkan, jika sejauh ini ada sebanyak 5 jamaah haji Bojonegoro yang meninggal dunia. Kelima jamaah tersebut dari hasil pemeriksaan sebelumnya terdapat riwayat penyakit, baik itu diabetes, paru-paru, maupun penyakit jantung. Bahkan 1 jamaah yang baru saja meninggal dunia lantaran kelelahan sehingga memicu riwayat jantung. Alhamdulillah pada pukul 3:05 kloter 1 jamaah haji sebanyak 364 jamaah tiba di Bojonegoro beserta kloternya, beserta kopernya dan lain sebagainya, dan nanti akan 1 jam kemudian disusul untuk kloter yang kedua dengan jumlah jamaah 366. Kemudian 1 jam berikutnya akan disusul kloter yang ketiga, kemudian 1 jam berikutnya adalah kloter yang keempat. Jadi total pada hari ini sebanyak 4 kloter yang datang beriringan dan menjadi kloter yang 1, 2, 3, 4 itu dari Kabupaten. Untuk kloter kelima sendiri Pak diperkirakan tiba kapan? Kloter kelima itu tidak dari Bojonegoro tapi dari Kabupaten Lamongan. Sedangkan kita juga memiliki 1 kloter lagi dengan jumlah jamaah sebanyak 79 jamaah yang akan datang mendarat di Juanda besok jam 3:25 sesuai jadwal. Kemungkinan akan datang ke Bojonegoro atau di Pendopo Bojonegoro ini jam 11, antara jam 11 jam 12, karena estimasi mulai dari Juanda kemudian sampai ke Asrama Haji itu dibutuhkan estimasi waktu sekitar 3-4 jam. Untuk sejauh ini Pak, persiapan sendiri menjelang kepulangan jamaah ada kendala tersendiri nggak Pak? Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman dari Kementerian Agama, dari kepolisian, dari pemerintah kabupaten, terutama Kesra, kemudian dari teman-teman kepolisian, Dishub, semuanya berpadu untuk mendukung kedatangan jamaah haji ini, dan juga teman-teman Satpol PP, Dinas Kesehatan, semuanya mendukung penjemputan jamaah haji ini dengan sebaik-baiknya. Kloter yang Bojonegoro sendiri ada yang minta disusul di Asrama Haji nggak? Ada 5 yang disusul langsung ke Asrama Haji, dan itu diperbolehkan dengan membawa surat pengantar dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Dan rata-rata yang langsung dijemput di Surabaya itu adalah suaminya sudah meninggal atau istrinya meninggal, karena kita sampai detik ini ada 5 jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi. Kementerian Agama Bojonegoro mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, pihak kepolisian, serta sejumlah pihak yang sudah membantu kelancaran dan menjamin keamanan para jemaah haji hingga pulang ke Bojonegoro. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.